Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji syukur pada Tuhan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Biarlah lagu Tuhan tolonglah bangunkan iman akan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita saat teduh melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dengan tema tahu tapi tidak berbuat. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang akan dibacakan oleh Bu Monika. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami telah siap dengan penuh sukacita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, hingga pagi ini Tuhan kami boleh terus melanjutkan kegiatan kami untuk bersaat teduh bersama. Tolong kami ya Tuhan, urapi setiap kami agar kami boleh mengerti pesan Tuhan hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara,
Pernahkah kita melihat orang-orang yang sengaja melanggar peraturan yang sudah ada, katakanlah di perempatan jalan raya yang sudah ada lampu lalu lintasnya, namun masih banyak kita melihat orang-orang yang sengaja melanggarnya. Bahkan adanya CCTV di perempatan jalan belum membuat orang untuk takut atau jera melanggarnya. Mereka inilah yang kita katakan tahu namun tidak mau melakukan yang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Suatu kali seorang ahli Taurat berjumpa dengan Yesus, ingin mencobainya. Sejauh mana Yesus memahami tentang hukum Taurat, yang mana ia sendiri dianggap sebagai ahlinya hukum Taurat. Orang ini ingin melihat apakah Yesus sanggup menjawab pertanyaannya, ataukah Yesus kurang memahami hukum Taurat. Maka ia bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ahli Taurat ini berharap Yesus memberikan jawaban kepadanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yesus malah bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ternyata ahli Taurat ini gagal untuk menjebak Yesus. Sehingga mau tidak mau, ia menjawab pertanyaannya sendiri. Maka dengan bangganya ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus memberikan tanggapan bahwa jawabanmu itu benar, dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus tahu bahwa ahli Taurat itu mengerti tentang hidup kekal, dan tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Namun kesulitan bagi ahli Taurat adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka lebih senang untuk menghafalkan dan mengajarkan hukum Taurat daripada melakukannya. Bahkan ahli Taurat dengan mudah dapat menghakimi sesamanya dengan menggunakan dalil-dalil hukum Tauratnya, menentukan orang-orang yang salah, bahkan berdosa atau tidak berdosa, melanggar hukum Tuhan atau tidak. Yesus ingin ahli Taurat tersebut bukan saja tahu hukum Taurat, namun menjadi pelaku dari hukum Taurat tersebut. Mari kita merenungkan. Seberapa banyak pengetahuan kita tentang Tuhan? Seberapa banyak kita tahu tentang perintah-perintah Tuhan? Seberapa banyak kita tahu tentang ajaran-ajaran Tuhan? Apakah yang kita ketahui itu kita sudah menjalankannya atau mempraktekkan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadari ada banyak yang kami ketahui, baik perintah Tuhan maupun ajaran-ajaran maupun ketetapan-ketetapan Tuhan. Namun kami sangat sulit, bahkan kami enggan untuk melakukan semuanya itu. Kami memilih-milih mana yang enak atau baik bagi kami untuk kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, perbarui hati kami terus-menerus. Ya Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk merespon firman pagi hari ini, kita semua akan berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita ketahui tentang ketetapan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Teristimewa melalui firman ini juga dihimbau kita untuk terus melakukan saat teduh setiap hari. Puji Tuhan untuk hal ini kita sudah melakukannya. Biarlah Tuhan terus memberi kita kerinduan, Tuhan terus memberi kita sukacita untuk
bersaat teduh bersama dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.